Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Putri. Saya di sini akan mereview jurnal, artikel mengenai metode pembelajaran berbasis poster. Saya Naila Putri dengan NIM 12320600069 dari Pendidikan Biologi kelas 4B. Di sini saya akan mereview 5 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal penyusunan media poster dalam pembelajaran biologi mikroorganisme lokal MOL pada tanaman jagung sebagai bioaktivator pakan ternak. Yang kedua ada pengembangan e-poster sebagai media pembelajaran biologi tentang sistem imun kelas 11. Yang ketiga ada poster digital sains dalam pembelajaran berbasis proyek, analisis keterampilan dan persepsi mahasiswa PIAUD. Yang keempat ada media poster dengan pendekatan etnoscience, pengembangan bahan ajar IPA siswa sekolah dasar. Yang kelima ada kelayakan media poster submateri keanekaragaman hayati kelas 10 SMA. Nah, jurnal artikel yang pertama yaitu penyusunan media poster dalam pembelajaran biologi mikroorganisme lokal MOL pada tanaman jagung sebagai bioaktivator pakan ternak. Tujuan penelitian ini tuh adalah untuk membuat media poster dari hasil identifikasi mikroorganisme lokal MOL pada limbah tanaman jagung sebagai bioaktivator pakan ternak. Penelitian ini menggunakan MOL dari rumen sapi dan molases sebagai kontrol dan limbah tanaman jagung, daun, batang, dan tongkol sebagai perlakuan. Metode eksperimen dilakukan dengan melihat karakteristik morfologi mikroba, pewarnaan gram mikroba, dan nilai pH larutan MOL secara visual, membantu meningkatkan kecenderungan untuk belajar. Nah, jurnal artikel yang kedua yaitu pengembangan e-poster sebagai media pembelajaran biologi tentang sistem imun kelas 11. Bertujuan untuk menentukan kemajuan dan efektivitas penggunaan poster elektronik sebagai alat pembelajaran materi biologi untuk sistem kekebalan. Penelitian ini menggunakan mode pengembangan 4D, definisi, desain, pengembangan, dan diseminasi. Observasi dengan angket dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data untuk survei ini. Analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif digunakan dalam proses analisis data. Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukkan bahwa media poster sangat cocok untuk mendeteksi sistem imun. Hasil uji kelayakan media e-poster untuk ahli media dan ahli materi masuk dalam kategori. Oleh karena itu, e-poster adalah alat pembelajaran yang ideal untuk siswa kelas 11 di institusi yang relevan. Jurnal artikel yang ketiga ada poster digital science dalam pembelajaran berbasis proyek, analisis keterampilan, dan persepsi mahasiswa PIAUD. Nah, studi ini tuh melihat seberapa efektif sih poster digital science dalam pembelajaran berbasis proyek untuk membantu siswa memperoleh keterampilan desain dan presentasi, serta bagaimana mereka melihat kegiatan tersebut. Nilai poster rata-rata cukup tinggi, tapi ada korelasi antara nilai poster dan bagaimana siswa melihat pembelajaran berbasis proyek. Melalui hasil ini menunjukkan bahwa persepsi positif masih terbentuk meskipun keterampilan desain dan presentasi berbeda. Temuan lain menunjukkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan menilai diri mereka sendiri dan rekan mereka. Disarankan untuk memberikan pelatihan aplikasi digital dan meningkatkan struktur penilaian. Selain itu, disarankan juga untuk menggabungkan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dan keterampilan komunikasi sains mereka. Nah, yang selanjutnya ada media poster dengan pendekatan etnoscience, pengembangan bahan ajar IPA siswa sekolah dasar. Pentingnya media pembelajaran yang menawarkan kearifan lokal dan nasional sangat penting untuk penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan model ADI yang terdiri dari 5 tahap, analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sangat sedikit media pembelajaran yang menggabungkan kearifan lokal saat ini. Untuk penelitian ini, media poster dipilih. Selanjutnya, media ini dirancang untuk menggabungkan nilai pembelajaran sains dengan nilai kearifan lokal Provinsi Lampung. Metode pengumpulan data adalah kuesioner. Saat ini, 6 ahli memverifikasi desain media poster. Berdasarkan hasil penilaian, dapat disimpulkan bahwa poster adalah alat pembelajaran sains yang sangat baik untuk digunakan di SD dan MI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi guru saat mereka membuat poster yang mengandung etnoscience.
Ini ada kelayakan media poster submateri keanekaragaman hayati kelas 10 SMA. Tujuan interpretasi adalah untuk mengevaluasi nilai poster dan mengidentifikasi jenis nepetes di wilayah lindung hutan Gunung Pejapa di Kabupaten Landak. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk poster. Sebelum digunakan sebagai media pembelajaran, poster harus diubah. Poster tersebut memiliki CVI indeks validitas konten 0,91 dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran dalam submateri keanekaragaman hayati Indonesia menurut penilaian validator. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.